Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ma'asyiral muslimin, sedang mendengar dari kajian Ramadan Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang sangat banyak dan besar kepada kita, sehingga perjalanan dunia kita menuju akhirat kita akan jauh lebih mudah untuk kita maksimalkan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih mudah untuk kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam kalamnya yang mulia tentang tujuan penciptaan kita sebagai hambanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tiada dua tujuan penciptaan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini harus diletakkan betul di otak bawah sadar kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwasanya tujuan hadirnya kita di muka bumi ini, tujuan daripada Allah menciptakan kita di muka bumi ini, tujuan kita menghirup indahnya alam dunia ini adalah untuk memastikan kita menyembah kepada Rabb kita yang satu. Kita mendahulukan perintah Rabb kita dibanding semuanya, mendahulukan cinta kita kepada Rabb dibanding semuanya, mendahulukan harap kita kepada Rabb kita, bahkan hanya kepadanya, berbanding dengan seluruhnya. Dialah tujuan daripada penciptaan hamba yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan hambanya. Ayat itu hadir agar kita tidak pernah lupa bahwasanya tujuan penciptaan kita adalah untuk menghambakan, memastikan diri kita menjadi hamba yang benar di sisi Rabb kita. Dan alangkah indahnya penyebutan hamba bagi hamba yang mukmin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan rasulnya yang mulia dengan mengucapkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu seorang makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, dan dialah yang selalu kita berselawat kepada Allah agar sampai kepadanya, agar diperdengarkan selawat kita, agar ganjaran selawat kita itu berbuah lipatan sebagaimana janji Rasulullah SAW, agar selawat kita itu berbuah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil mahsyar nanti insyaallah taala.
Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang sempurna, selawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengingatkan juga kepada ayahanda kita Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang saleh dan anbiya di tempat syurga yang maha indah. Allah Subhanahu wa taala yang maha karim berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan yang mulia ini dalam kalamnya yang mulia di surah Al-Baqarah ayat 185, dan dinukilkan berulang-ulang, dibaca oleh miliaran manusia, agar kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan Ramadan dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mempunyai nilai sendiri, mempunyai tempat sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu bulan penuh untuk kita menghidupkan siangnya dan menghidupkan malamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang siangnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang menghidupkan siangnya di bulan Ramadan dengan berpuasa, puasanya dilakukan dengan penuh iman, penuh ketundukan, keyakinan bahwasanya dia diperintahkan oleh Rabb-nya, dan Rabb yang memerintah itu adalah yang maha tahu tentang kebaikan dan keburukan baginya, dan ketaatan ketika mentaati perintahnya itu berbuah ganjaran di sisinya, itu diimani oleh seorang mukmin, wahtisaba, dan berharap ketika dia melakukan sebuah ibadah yang memang ibadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ibadah itu disampaikan oleh Rasulnya yang mulia bahwasanya dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, man shama ramadhana, menghidupkan siangnya dengan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya yang mulia menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alangkah indahnya seorang mukmin yang berjalan dengan penuh lika-liku dunia selama 11 bulan. Kadang dia naik imannya, sering imannya turun. Kadang dia menikmati dekat dengan Rabb-nya, sering terjadi dia menjauh dari Rabb-nya. Kadang dia begitu khusyuk mentaati Rabb-nya, sering terjadi dia bermaksiat di hadapan Rabb-nya. Ketika Ramadan datang menjelang, Rasulullah SAW menjanjikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja di antara kaum mukmin, seorang muslim yang berharap dengan siamnya di siang hari, dia hidupkan siamnya di siang hari untuk berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengganjar dia dengan apa yang dia lakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pengampunan yang besar. Begitu juga di malam hari. Barang siapa maqama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siangnya dihidupkannya dengan berpuasa, menahan diri, memperbanyak ketaatan. Malamnya dia hidupkan dengan qiyam di sisi Rabb-nya. Dia jatuh, tunduk, menangis, berharap, meminta. Dia letakkan keningnya, titik tertinggi dari jasadnya, di tempat yang paling rendah. Dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap sujud-sujudnya dia meminta kepada Rabb-nya. Alangkah indahnya Ramadan, sehingga
Setiap mukmin ketika datang bulan yang mulia ini membuncah rasa bahagia, membuncah rasa senang di ubun-ubunnya, karena harapan agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kebaikan demi kebaikan, rahmah demi rahmah, barakah demi barakah dalam kehidupan seorang mukmin. Timbul pertanyaan di ujung Sya'ban ini yang sering kita dapatkan pertanyaan sebagian kaum mukminin. Bagaimana kita menentukan awal bermulanya Ramadan, bagaimana kita menentukan awal bermulanya Syawal? Seorang mukmin ketika dia mengetahui bahwasanya tidaklah risalah ini ditentukan kecuali oleh Rabb sang pembuat syariat dan disampaikan oleh Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengimani bahwasanya teladan dalam menentukan awal dan akhirnya setiap bulan sesuai dengan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yati", artinya untuk memulai sebuah ibadah yang agung ini, ibadah yang besar ini, ibadah yang surga dinamakan dengan namanya Rayyan, adalah dengan melihat hilal. Wasallam mengatakan, fa in ghumma alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Kalaulah hilal tidak terlihat di ujung Sya'ban kalian, maka sempurnakanlah Sya'ban kalian menjadi 30. Artinya tidak ada sedikit pun keraguan dan kegalauan bagi seorang mukmin untuk menentukannya. Sya'ban bilangannya kalau tidak 29, 30. Di setiap ujung 29, maka seluruh kita melihat, baik dengan peralatan yang bisa kita lakukan atau dengan mata telanjang kita. Kalau terlihat ujung bulannya, maka besok kita berpuasa. Kalau tidak terlihat, maka tambahkan besok di hari 30 Sya'ban, lusanya baru berpuasa. Sungguh selesai. Jadi sebenarnya bagi seorang mukmin, waktu menentukan ujung bulan atau awal bulan itu waktu yang membahagiakan baginya. Bukan seperti sebagian orang yang berharap tentukan dari awal. Kapan awal Ramadan, kapan awal Syawal. Karena ilmu hisab bukan bagian daripada penentu. Bahwasanya dia alat penunjuk, iya. Sebagaimana kompas, dia alat membantunya. Tetapi cara menentukannya adalah ketika terlihat, maka besoknya adalah awal daripada awal Ramadan. Kalau tidak terlihat, maka besoknya sempurna Sya'ban, selesai. Begitu juga ketika Ramadan, menjelang Syawal, begitu juga. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sering terjadi di setiap tahun, tapi padahal sebenarnya dia bukan pertanyaan yang diperlukan. Kenapa? Karena seorang mukmin diajarkan untuk tidak menjadi muqallid. Dia menjadi muttabi'. Dalam ilmu usul, mukmin itu dibagi menjadi 3, mujtahid, muttabi', muqallid. Orang yang bisa berijtihad, yang punya ilmu yang mumpuni, kemudian dia level, kalau tidak sanggup dia sampai pada level itu, dia turun derajatnya, derajat keilmuannya maksudnya, menjadi muttabi'. Dia tidak bisa mengeluarkan ijtihad karena bukan ilmunya, dia tidak kafaahnya di sana, tetapi dia mengerti bagaimana sumber pendalilan daripada sebuah hukum. Ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, barang siapa yang tidak mengetahui dari mana kami mengambil hukum, maka jangan berpendapat dengan pendapat kami. Karena pentingnya seorang mukmin tidak menjadi muqallid, dia menjadi muttabi, dia mengerti. Cara menentukan awal Syawal atau awal Ramadan adalah dengan melihat hilal. Terlihat hilalnya baik oleh sendiri maupun oleh orang lain yang thiqah, maka bermulalah besok berpuasa. Kalau
sekarang tidak terlihat, semua tidak terlihat, maka diteruskanlah besok 30 Sya'ban atau 30 Ramadan. Ini di antara cara menyelesaikan permasalahan. Walaupun ilmu hisab kita katakan dia adalah alat bantu untuk mendekatkannya, tetapi bukan alat penentu. Tidak boleh seorang mukmin menjadikan ilmu hisab walaupun seberapa tinggi akurasinya dia sebagai penentu. Bahwasanya dia alat yang membantu mendekatkan antara tanggal sekian seperti sekarang. Insya Allah kita hari Kamis berada di hari Rabu berada di tanggal 29 Sya'ban. Artinya Rabu malam ini waktunya melihat hilal. Terlihat hilal, maka besok kita berpuasa. Tidak terlihat hilalnya, maka lusa kita berpuasa. Selesai masalah. Kemudian kita masuk kepada keutamaan puasa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di bulan yang mulia ini. Ada sebuah ibadah yang besar yang tidak dilakukan di bulan yang lain secara wajib. Ada sunnah benar, ada sunnah 3 hari di setiap bulan, ada sunnah Ayyamul Bid, ada sunnah Senin Kemis, bahkan ada sunnah puasa Daud. Ini ada sunnahnya, tetapi tidak ada satu bulan pun yang disyariatkan secara penuh dia berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Dan dia ada sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan orang-orang yang beribadah dengan ibadah ini ketika Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was-sadiqat was-sabirina was-sabirat wal-khashi'ina wal-khashi'at wal-mutasaddiqina wal-mutasaddiqat was-saimina was-saimat." Ini tipikal seorang mukmin. Belajar dari ayat ini kita mesti mengetahui arti karakter seorang mukmin yang diinginkan oleh syariat yang mulia ini, agar kita tidak mengklaim diri kita sebagai seorang mukmin tetapi kita tidak tahu bagaimana karakter seorang mukmin. Seorang mukmin itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, innal muslimina wal muslimat, sungguhnya orang-orang muslim dan muslimat itu, mukminin dan mukminat, seorang mukmin dan mukminat itu, qanitina wal qanitat, dan mereka itu karakternya itu setelah mereka Islam mukmin, mereka qanitin, mereka selalu qanit, tunduk, memohon, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sadiqina wal-sadiqat, mereka orang-orang yang jujur, tidak keluar dari lisan mereka kecuali sesuatu yang ketika mereka berhadapan dengan Allah mengatakan, kamu mengatakan apa yang benar ya Allah. Mereka mengucapkan dengan benar. Was-sabirina was-sabirat, dan orang-orang mukmin itu orang yang sabar. Karena karakter seorang mukmin itu adalah orang-orang yang sabar, maka pasti dia diuji kesabarannya. Karena karakter seorang mukmin itu adalah orang yang jujur, maka pasti kejujurannya diuji. Karena karakter orang mukmin itu selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedekatannya dengan Allah pasti diuji. Wal khashi'ina wal khashi'at, dan orang-orang yang khusyuk ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, yang ringan tangannya berinfak, ringan jiwanya, ringan hatinya untuk berinfak. Tidak ada peluang untuk berinfak kecuali dia maju untuk bersegera. Was-saimina was-saimat, dan orang-orang yang berpuasa masuk dalam karakter orang-orang mukmin itu, orang-orang muslim itu. Wal hafizina furujahum, yang selalu menjaga nafsu mereka, kemaluan mereka. Wal hafizat wadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, dan orang-orang yang selalu menyebut Rabbnya, mengingat Rabbnya, basah lisannya dengan zikir. Seorang mukmin itu bukan zikirnya hanya di jiwa saja. Walaupun hubungan terdekat dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa,
Tidak ada gunanya lisan basah tetapi jiwa kosong. Tetapi ibadah zikir itu tidak berhenti di jiwa, karena dia dilafazkan. Maka Allah mengingatkan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Dilafazkan, maka Rasulullah SAW mengajarkan beberapa zikir yang jika dilantunkan maka dia mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, zikir pagi dan sore, zikir di setiap waktu kita, subhanallah bihamdi subhanallah dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah mempersiapkan, Anda bayangkan begitu karimnya Allah dan begitu mulianya seorang mukmin. Rabb yang maha diraja itu, yang ketinggiannya sangat tinggi itu, yang kemuliaannya sangat mulia itu, yang kekayaannya sangat kaya itu, yang rahimnya tidak berbalas sedikit pun oleh makhluk-makhluknya itu, Zat yang maha mulia itu mempersiapkan. Allah yang mempersiapkan, Allah yang menjanjikan bagi mereka, menunjukkan bahwasanya amalan yang kita kabarkan tadi itu, orang-orang yang salat berharap kepada Allah, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu khusyuk, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga kemaluannya, adalah orang-orang yang juga lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan yang besar. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW mengkhabarkan ada seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tahu Allah Maha Pengampun, dia datang kepada Allah minta ampun, bertaubat. Selesai taubatnya, dia keluar lagi, dia berbuat lagi bermaksiat. Dia ingat ada Allah yang Maha Pengampun, dia datang lagi minta ampun kepada Allah. Setelah selesai dia minta ampun, dia keluar lagi, dia bermaksiat lagi. Sampai dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengatakan, wahai hambaku, berbuatlah apa yang kau kehendaki, faqad ghafartu lak, aku telah mengampunkan dirimu. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang mengetahui bosnya setiap ketergelincirannya dalam kehidupan, dia punya Rabb dan dia langsung kembali. Bukan orang-orang yang menumpuk kemaksiatannya untuk kemudian berjanji kembali, tapi orang-orang yang setiap dia bermaksiat dia kembali, bermaksiat dia kembali. Berbeda. Orang-orang yang dia kumpulkan kemaksiatannya, nanti dia katakan sebentar, kalau saya sudah tua saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai tuanya, matinya sudah datang dahulu. Tetapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dia mengetahui Rabb-nya Maha Pengampun. Dia malu kepada Rabb. Setiap dia tergelincir dia kembali. Tidak dia tuntaskan ketergelincirannya kecuali dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan oleh Rabb. Maka Allah mengatakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah mempersiapkan bagi mereka pengampunan yang besar, dan Allah menyiapkan bagi mereka ganjaran yang besar. Di ayat yang lain, ayat yang sering kita bacakan di surah Al-Baqarah, in kuntum ta'lamun, bahwasanya adalah ibadah yang terbaik bagi kalian pada bulan Ramadan itu kalau kalian mengetahui betapa besarnya janji yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kalian. Kemarin kita bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa, yang wa ana ajzi bih. Allah katakan urusan Rabb lah berapa jumlah yang akan diberikan ganjarannya, menunjukkan bahwasanya besarnya jumlahnya, bukan sedikitnya jumlahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang mukmin dengan hadirnya Ramadan. Tentu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita isi di bulan Ramadan.
Di ayat tadi kita khabarkan, Allah katakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di bulan ini kalau kalian paham bahwasanya kalian berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang bagaimana puasa itu bisa menjadi perisai bagi seorang mukmin. Hadis yang sering kita dengarkan tentang anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syar as-sabab, ya ma'syar as-syabab. Hadis ini tentang nasihat kepada anak-anak muda. Rasulullah SAW kata, ya ma'syar as-syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa di antara kalian yang sudah cukup kemampuan untuk menikah, baik itu kemampuan biologis maupun kemampuan harta. Kalau kalian sudah masuk waktunya itu, maka hendaklah falyatazawwaj. Bersegeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil-basar. Dia cara yang paling bagus dalam menjaga pandangan kalian. Dia cara yang paling indah dalam menahan pandangan kalian. Namun dan dia juga wa ahsanul faraj, dia bagian yang paling mudah untuk menjaga kemaluan kalian. Namun kalau kalian belum sanggup itu, wa man lam yastati, karena tidak semua orang yang sanggup secara biologis dan punya kemampuan secara keuangan, atau dia sanggup secara keuangan, dia tidak punya keinginan secara biologis, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu bagi basar dan bagi faraj adalah wija. Jadi puasa itu merupakan perisai penjaga bagi pandangan mata dan bagi liarnya kemaluan. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dua ini ditahan ketika berpuasa. Makanya kalau kita berpuasa, pandangan kita dijaga, kemaluan kita dijaga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, karena puasa itu fa innahu lahu wijah. Maka puasa itu bagi sang syabab ini, dia adalah wijah, penjaga perisai bagi pandangan matanya dan bagi kemaluannya. Kemudian Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memberikan janji yang luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah untuk mengikhlaskan diri kita ketika berpuasa. Ikhlaskan diri ketika berpuasa. Bukan agar disebut orang yang berpuasa, bukan. Karena murni ketika kita berpuasa dalam upaya kita untuk menjadikan diri kita sebagai hamba yang muti', yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang hamba Allah, tidaklah seorang hamba Allah berpuasa satu hari, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Hadis ini umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Tetapi puasa wajib nilainya lebih besar di sisi Allah dibanding sunnah, karena setiap yang wajib nilainya lebih besar daripada yang sunnah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan seperti hak wajib yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Ganjarannya menunjukkan bahwasanya yang wajib itu lebih besar.
Jangan karena dia Ramadan ya kalau Ramadan sudahlah, semua orang puasa saya puasa, bukan. Seorang mukmin harus menjadikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu sebagai patokan di setiap amalnya. Bahkan mayoritas para ulama ketika menulis bab mereka tentang hadis memulaikan dengan hadis yang bahkan Imam Bukhari kita tahu bicara tentang bid'ul wahyi, bab pertamanya, tapi memulainya dengan innamal a'malu binniyat, karena sangat penting bahwasanya niat itu mempengaruhi. Beberapa mukmin berkumpul melakukan amal yang sama, tapi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda karena niat mereka. Bahkan ada yang kecil amalnya, besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat. Dan ada yang besar amalnya, dihabiskan hartanya semuanya, tapi niatnya buruk, niatnya riya, niatnya ujub, niatnya sum'ah, maka nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kecil, bahkan tidak ada. Sedangkan sang fakir, sang miskin, orang-orang yang tidak berpunya, mempunyai niat yang luar biasa dalam berinfak, atau orang-orang yang lemah kondisi badannya, kesehatannya, tapi tetap dia punya kemampuan untuk berpuasa dan dia ingin berpuasa, dia berharap agar puasanya Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya, dia tidak ingin kehilangan fadilah, keutamaan daripada Ramadannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma min abdin yasumu yawma, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, fi sabilillah, puasanya dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallah, kecuali Allah menjauhkan darinya, bidzalika wajhahu, dengan puasanya itu, anin nari sab'ina kharifa, Allah jauhkan dari wajahnya dari neraka itu sejauh 70 kharifah, masa musim semi. Ini menunjukkan bahwasanya ganjaran yang besar. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur Jabir, Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnah yastajinnu biha al-'abdu minan nar, sungguhnya puasa itu junnah, dia perisai yang dengannya seorang mukmin berharap dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Ini di antara keutamaan yang dikhabarkan Rasulullah SAW tentang puasa. Juga Rasulullah SAW mengkhabarkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Abi Umamah mengkhabarkan bahwasanya ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin adkhala bihil jannah, atau dullani ala amalin adkhulu bihil jannah, wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang dengannya Allah masukkan aku ke dalam surganya, atau aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, alaika bis-shaum la mithla lahu. Hadis dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Ibn Hibban. Hendaklah engkau wahai Abu Umamah berpuasa, dan puasa itu tidak ada bandingan baginya ketika seorang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Juga dia mendapatkan ganjaran pahala yang besar, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Seperti yang kita jelaskan kemarin, juga dia di antara keutamaannya berpuasa adalah dia mendapatkan dua kebahagiaan. Di antara keutamaan berpuasa juga khalufun min famis sha'im atyab indallah min rihil misk. Bau yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding rihil misk, pengharum yang paling indah baunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaznya kita bawakan dari lafaz Imam Bukhari dari jalur Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam.
semua amalan anak Adam itu berganjar langsung, berhitung langsung ganjarannya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, bahwasanya seluruh anak Ibnu Adam itu berganjar langsung, berbilang langsung ganjarannya. Kecuali berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tentang ganjarannya. Kita katakan kembali, rahasia Allah Subhanahu wa taala menunjukkan besarnya jumlah, bukan kecilnya jumlah. Rasulullah SAW mengatakan, wasiyamu junnah. Puasa itu perisai. Seperti kita jelaskan di poin kedua, keutamaan berpuasa. Jadi dia menjadi junnah, perisai daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana yaum saumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab. Maka karena dia perisai buruk, jangan mencela, jangan berghibah, jahat kata Rasulullah SAW. Kalaupun ada orang yang ingin bersetegang dengannya, maka ucapkan dengan lisan, inni shaim, saya puasa. Nggak bisa saya berbuat buruk karena saya orang yang berpuasa. Ini di antara junnahnya puasa. Fa in sabahu ahadun aw qatalu falyakul inni imrun shaim. Kalaupun ada orang yang berusaha untuk menekannya, menyakitinya, memperburuknya, mencelanya, mencacinya, maka katakan inni shaim, saya berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyab indallah min rihil misk. Demi Rabb, demi yang nafsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisinya, maksudnya demi Rabb, demi Allah, sungguhnya baunya orang yang bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih atyab, bukan seumpama, tapi jauh lebih indah baunya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding rihil misk. Anda jangan umpamakan dia dengan realita cium bau Anda kemudian, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala punya cara bagaimana memuliakan hambanya. Lisaim farhatan, dan bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, idza aftara farih, dan kita sering rasakan itu. Waktu yang paling indah adalah waktu ketika hendak berbuka. Bahkan kalau di haram kita merasakan begitu sibuknya. Bahkan setelah asar, kalau asar itu jam 4, maghrib itu jam 7. Itu dari mulai jam 5, setengah 5, jam 5 itu sudah sibuk. 1 jam sebelum berpuasa itu orang sudah duduk di semua tempat. Masing-masing orang yang mutabarrik itu, yang berinfak itu, narik orang supaya makan di tempat dia, berbuka di tempat dia. Anda bayangkan itu berapa miliar makanan dihidangkan di haram itu, dan itu semuanya kafalah orang-orang mukmin. Mereka berinfak sendiri, bukan yang buat pemerintah, bukan. Oh, mereka masing-masing. Bahkan tempat berbuka di haram itu diwarisi dari generasi ke generasi. Ada kabilah, ada farmnya. Ini punya kabilah ini, udah mereka bagi itu, saking begitu indahnya mereka mempersiapkan waktu berbuka, dan dia ada waktu yang membahagiakan. Ini yang bisa kita tengok di dunia, apatah lagi yang Allah janjikan antara Rasulullah SAW, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Ketika dia bertemu dengan Rabbnya, dia berbahagia dengan puasanya. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang yang ketika berpuasa Allah mudahkan kita untuk ikhlaskan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, dan puasa menjadi junnah bagi kita. Puasa menjadi perisai, menjadi di antara asbab Allah menjauhkan kita dari neraka sejauh-jauhnya dan memasukkan kita ke dalam surganya, dan kita di antara orang-orang yang berbahagia ketika berbuka, dan berbahagia yang lebih berbahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari lisan saya sendiri dari syaitan. Allah dan Rasulnya berpasti diri kesalahan yang saya sampaikan. Tutup dengan doa kepada majelis.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.